Nah, apa itu pertama kita sosialisasi dulu ya, karena ada dalam suatu organisasi itu harus terjadi sosialisasi ataupun interaksi antar anggotanya. Nah, apa itu sosialisasi? Yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi rekan-rekan mungkin sudah biasa dengar istilah kita harus bersosialisasi kan. Nah, bersosialisasi ini ternyata bukan hanya terbatas kita itu harus berhubungan dengan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam pengertiannya ternyata itu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan. Nah, jadi saat Anda bersosialisasi atau saat Anda berinteraksi atau Anda sedang bergaul dengan teman Anda ya, itu ada transfer ataupun penanaman kebiasaan. Nah, di situ ataupun nilai ataupun aturan ya. Jadi ada kebiasaan, nilai atau aturan yang Anda transfer ke teman Anda. Misalkan kalau Anda sering sosialisasi dengan teman Anda ini orang yang tepat waktu ya. Sedangkan teman Anda ini adalah orang yang tidak tepat waktu, sering molor, jam karet ya istilah kita. Nah, tetapi karena Anda tepat waktu di situ nanti lama kelamaan dia akan sungkan untuk datang molor. Akhirnya dia mengikuti kebiasaan Anda sehingga tertanamlah nilai ataupun kebiasaan ke diri teman Anda. Nah, dan menariknya di sini pengertiannya itu bukan hanya transfer dari orang ke orang, tapi lintas generasi ke generasi berikutnya di sini. Dari satu generasi dan generasi yang sama, Anda ini generasi Z ya, generasi Z ya, dan juga ke generasi selanjutnya. Generasi selanjut Anda itu alpha ya. Nah, jadi ke generasi selanjutnya. Jadi di sini dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, bisa dalam sebuah kelompok atau masyarakat ya. Jadi dalam satu masyarakat. Ada yang jenisnya primer, ada yang sekunder. Kalau primer itu dalam keluarga, ya masih dalam keluarga seperti ayah Anda menanamkan nilai-nilai, misalkan bekerja keras, ya, tidak boleh melanggar norma sosial, norma agama, kan? Nah, seperti kasus yang kemarin itu, yang kepala sekolahnya dipecat gara-gara negur siswanya ngerokok, ya. Artinya apa? Ya, dalam sosialisasi primernya, orang tuanya itu tidak menanamkan norma-norma ataupun nilai-nilai sosial di situ, bahwa merokok itu bagi anak yang masih sekolah itu tidak boleh, bahkan dibela. Nah, kan jadinya ada yang Bapak lihat videonya parodi, guru-guru tuh tidak mau lagi negur anaknya siswanya ngerokok, kan? Jadi kalau ngerokok ya ngerokok aja. Kamu kenapa perutnya besar? Lagi hamil ya, jaga kehamilan ya, katanya kan. Nah, itu maksudnya sindiran ya, artinya sindiran dalam masyarakat. Apa artinya? Jadi peran guru kan itu menanamkan nilai juga kan, tetapi dalam masyarakat. Nah, peran yang utama itu ada di keluarga. Nah, itu kenapa dia sosialisasinya primer, karena Anda dibentuk paling utama itu paling pertama dari keluarga. Setelah itu barulah Anda dibentuk oleh lingkungan, oleh masyarakat. Jadi kalau Anda berada di lingkungan teman-teman yang rajin, pintar ya, nanti meskipun Anda malas, Anda akan terikut. Karena Anda minoritas di situ. Misalkan mayoritas 80% adalah orang-orang yang
suka belajar ya, selalu membuat tugas. Meskipun Anda malas, nanti lama kelamaan Anda akan tertanamkan nilai-nilai itu ke diri Anda. Nah, Bapak yakin di sini orangnya rajin-rajin semua ya. 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 Meskipun tidak pintar tapi rajin ya. Karena lulus di kampus ini bukan hanya pintar, ya harus rajin dan berstrategi. Nah, karena banyak dulu kasusnya teman Bapak itu pintar ya, tapi dia rajin tapi tidak berstrategi. Saat skripsi sekali ditolak langsung down, akhirnya tidak diteruskan skripsinya, tidak lulus kan. Ada lagi teman Bapak satunya itu ya bisa dikatakan kalau dari IPK-nya itu jelek ya. Ya, kalau IPK itu adalah ukuran atau tolak ukur kecerdasan, meskipun enggak juga sih ya. Nah, dia itu rendah IPK-nya, tetapi dia rajin dan mau berusaha, berstrategi, dia lulus. Nah, jadi sosialisasi itu bisa dikatakan bergaul ya, karena ada kesamaan pikiran, tujuan, impian, visi untuk mencapai membentuk organisasi sosial. Jadi dengan adanya bergaul, Anda bersosialisasi, tertanamlah visi ataupun nilai tadi. Jika ada kesamaan pikiran, ya, tujuan, impian ataupun visi, akan membentuk suatu organisasi sosial. Misalkan di kelas ini, tujuan Anda itu sama ya, ingin belajar, meskipun ada sebagian yang dikatakan ini kemarin itu istilahnya yang errornya ya sedikit ya, atau bisa dikatakan apa istilahnya kemarin ya, Bapak lupa. Nah, ambiguitas ya, ambigu ya, pasti ada ya, pasti ada yang ambigu. Nah, tapi kan mayoritas itu sama tujuannya, visi kedepannya sama, mau lulus kan. Lulus 4 tahun, kalau 4 tahun sekarang 2029. Nah, jadi visi Anda ke sini adalah masuk di 2025, lulus dan wisuda di tahun 2029. Nah, bukan hanya gubernur dan bupati punya visi kan, Anda juga punya visi kan ke depan kan, yang mau Anda capai. Nah, impiannya sama. Kalau bukan bekerja, mempekerjakan orang kan. Jadi apakah mau jadi konsultan ya, atau pengusaha ya sama ya. Nah, kesamaan pikiran ya, pikirannya ini sama nih. Berpikirkan mata kuliah sosial dan kependudukan minimal untuk saat ini. Nah, ini bisa membentuk sebuah organisasi sosial ya. Nah, ada juga ya yang menarik dulu, karena kesamaan pikiran, tujuan, impian, dan visi ya. Nah, ada organisasi sosial yang namanya Perkumpulan Agus. Nah, namanya Agus semua. Bapak udah tahu sistem pemilihannya. Gimana tuh pemilihan ketuanya kan? Apakah namanya yang teragus kan? Nah, misalkan nama bapaknya Agus bin Agus kan? Nah, itu sudah pasti jadi ketua kan? Misalkan ya contoh. Nah, itu kan ada kesamaan pikiran, tujuan, impian, dan visi kan. Karena ada kesamaan itu, jadi mereka membentuk perkumpulan sosial atau organisasi sosial. Nah, ataupun misalkan saat Anda sedang demo ya, ataupun ingin demo ya ke pemerintahan, itu kan Anda memiliki satu pikiran yang sama, ya, ingin menyuarakan aspirasi Anda kan. Aspirasinya macam-macam ya mungkin, tapi ada satu kesamaan di situ kan. Nah, kita mau demo masalah, misalkan terakhir ini masalah timah kan. Nah, tapi kan sama kan timah, ada yang mungkin mau timahnya dibeli mahal, ada yang satunya lagi timahnya mudah dijual, yang tidak masalah kan, penting mudah dijual. Ada lagi yang ingin mudah menambal timah kan. Nah, tapi masalahnya timah satu misalkan, dan tujuannya misalkan PT Timah kan misalkan ya. Nah, itu bisa dikatakan organisasi sosial. Nah,
Tetapi dalam organisasi sosial itu pasti selalu ada norma yang membatasi atau nilai-nilai yang membatasi, baik itu mencakup gagasan, aturan, tata cara kegiatan, dan sanksi, reward atau punishment. Jadi dalam berorganisasi sosial norma itu selalu dipegang, ya, nilai-nilai itu selalu dipegang. Misalkan gagasannya, nah seperti bisa dikatakan yang ekstrim itu kayak kaum LGBT kan. Nah, dia agak punya gagasan yang sama kan. Nah, punya tetapi normanya itu melewati gagasan ataupun ininya itu melewati norma yang ada. Baik itu norma sosial karena orang Indonesia itu tidak mengenal namanya hubungan sejenis kan. Nah, norma agama kita juga sama ya, baik agama apapun itu tidak membebaskan hubungan sejenis. Nah, itu dibatasi ya, aturan ya, norma hukum, bahkan norma hukum Anda kalau LGBT di sini bisa dipidana. Nah, ceklah nanti di KUHP ya. Sehingga jika Anda melanggar norma tersebut ada reward dan punishment-nya. Kalau Anda melanggar ada punishment-nya, kalau Anda mengikuti ada reward-nya. Minimal ada pengakuan dari masyarakat yang lain untuk organisasi sosial Anda. Ya. Nah, sedangkan organisasi itu adalah kesatuan atau susunan yang terdiri dari bagian-bagian, struktur atau orang dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Nah, kesatuan dan susunan. Nah, di sini artinya apa? Ada struktur ya. Meskipun tidak jelas, abstrak, kalau organisasi sosial itu karena dia tidak formal, tapi ada yang biasanya berperan menjadi ketua ya. Misalkan orang demo kemarin, ada nggak strukturnya? Belum ada, tidak ada kan? Tetapi ada satu orang yang mengkoordinir ya. Meskipun itu tidak diangkat secara resmi kan, tetapi ada muncul satu orang yang dominan nanti akan mengatur. Nah, artinya ada struktur di situ, ada koordinatornya ataupun koordinator lapangannya, yang lainnya itu mengikuti kan, dan itu disepakati sama-sama meskipun tidak tertulis ya. Kemudian terdiri dari bagian-bagian. Nah, ada bagian-bagiannya. Kamu nanti ngurus bagian makanan ya. Kamu ini karena kamu badannya besar, suka makan, kamu ngurus bagian makanan. Yang satu lagi wajahnya agak serem, misalkan badannya besar, ada codet sedikit di sini kan, kayak preman, kamu bagian keamanan ya. Nah, yang satu lagi karena wanita cantik kan, kamu bagian humas ya, hubungan masyarakat. Jadi kalau mau menjelaskan ada apa-apa kamu ya. Nah, biasanya kalau di ini ada pembagian-pembagian ya kalau di suatu organisasi. Nah, ini biasanya pengertian ini untuk organisasi yang sifatnya formal, untuk pengertian ini ya. Nah, untuk tujuan tertentu, nah ada tujuan ya, sama ya, satu tujuan tertentu, satu organisasi kan. Misalkan kayak Universitas Bangka Belitung ini organisasi, tetapi organisasi formal yang formal ya. Nah, memiliki tujuan yang sama, mencerdaskan mahasiswanya tujuannya. Nah, sedangkan organisasi sosial itu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maksudnya baik yang resmi ataupun yang tidak resmi. Kalau berbadan hukum itu dia memiliki misalkan surat kuasa pembentukan misalkan, atau dibuat apa ya, seperti kelompok tani itu bukan hanya SK, dibuat apa ya, seperti CP ya, CP apa ya istilahnya itu, ke notaris mereka ngaturnya. Nah, sampai ngatur ke notaris, nah, ada. Nah, ataupun yang tidak berbadan hukum, yang tadi, yang informal tadi, ya, ya tiba-tiba berkumpul kan, memiliki tujuan yang sama, kemudian dibagi-bagi secara informal kan, karena di satu orang itu dianggap dominan, kemudian dibagi bagian-bagiannya biar lebih mudah, karena meski bagaimanapun kalau organisasinya sudah besar atau masanya sudah besar harus ada pembagian kerja, ada mungkin satu orang yang ini kan mengerjakan semuanya kan.
Nah, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sifatnya membangun bangsa dan negara. Nah, karakteristik organisasi sosial kalau banyak macam ya, menurut para ahli, ini salah satu saja yang Bapak kutip. Hierarki, jadi dia kalau menurut Steiner dan Barcelon ini dia memiliki hierarki. Dikatakan organisasi sosial kalau dia memiliki hierarki, ada tatanannya. Meskipun itu baik yang tertulis ya, memiliki dasar hukum ataupun yang tidak tertulis non formal ya. Nah, seperti misalkan Anda main bola, kan ada di ini adalah bagian ini ada strikernya, ini adalah apa namanya center backnya kan, ini adalah gelandangnya. Nah, tetapi itu kan tidak tertulis kan, cuman disebutkan saja. Nah, itu salah satu bentuk hierarki, baik itu tertulis maupun tidak tertulis ataupun memiliki kekuatan hukum dan atau tidak. Tadi yang pengertian tadi berbadan hukum atau tidak ya. Nah, kemudian formal. Nah, ini yang agak berbeda menurut Steiner dan Bergson, dia harus formal ya, meskipun sebenarnya tidak formal ya. Nah, tapi ini menurut Steiner dan Bergson, formal artinya ada kekuatan hukumnya ya. Kemudian ada ukuran organisasi, jadi skalanya besar ya, minimal lebih dari 1 orang lah dikatakan organisasi ya. Nah, di sini kalau Steiner dan Bergson dia tidak menyebutkan jumlahnya, tetapi harus banyak orang intinya. Kemudian durasi, ada masa ininya, ada masanya. Suatu organisasi dibentuk itu biasanya ada akhir ataupun masa terbentuknya. Nah, baik itu organisasi sosial yang tidak formal maupun yang formal. Ya. Nah, seperti orang demo itu ada batasnya, setidaknya di hari itu kan. Ya, dia terbentuk di hari itu dan berakhir di hari itu juga. Minimal jam 7 pagi terbentuknya, dikumpul kan, ataupun sebelum itu sudah dikoordinir, apalagi zaman sekarang ini via medsos ya, ataupun via WA group misalkan ya, kemudian berakhir di akhir ini apa namanya demo sudah, tuntutan sudah dipenuhi, demo bubar, sudah organisasinya bubar. Jadi karakteristiknya itu punya jangka waktu ya, organisasi tersebut. Kemudian kalau ciri-cirinya, rumusan batasan operasionalnya jelas ya, artinya terdapat tujuan yang ditetapkan berdasarkan kepentingan. Nah, ada yang organisasi yang formal biasanya membuat AD/ART kan, anggaran dasar, anggaran ini kan, AD/ART ini kan ada aturan-aturan di situ kan, yang termuat tujuannya apa, kemudian bagaimana tata cara pemilihan ketuanya kan, sanksi ataupun reward and punishment-nya bagaimana diatur di situ. Nah, itulah maksudnya rumusan batas-batas operasionalnya jelas. Ya. Nah, kalau di organisasi sosial itu dia jelas tetapi tidak tertulis. Kalau ADRT kan tertulis kan. Nah, kalau itu tidak tertulis. Misalkan di sini disepakati kan. Ini kelas sosial dan kependudukan kelas B Pak A ya? Ya, Bapak lupa terus ya. Nah, kelas A ini kita punya kesepakatan kan. Kesepakatannya apa? Misalkan meskipun tidak tertulis ya, saat ini tidak tertulis karena belum ada tanda tangani kan. Nah, kemarin tetapi kita sepakati bahwa 30 menit batas untuk atau toleransi untuk terlambat. Nah, kalau tidak muncul sampai 30 menit sampai 30 menit ya, ataupun lewat dari 30 menit akan dikeluarkan dari kelas. Nah, Bapak pun sama, misalkan kalau misalkan Bapak telat 30 menit tidak berkabar, Anda bisa keluar. Nah, itu salah satu rumusan batasan operasionalnya. Kan Bapak menyampaikan dengan jelas ya di kelas, kemudian rekan-rekan itu saat mendengarkan kelasnya itu harus kondusif, jangan ribut kan. Nah, itu batasan yang
batasan operasional yang jelas ya. Nah, tetapi tidak tertulis. Nah, organisasi pada umumnya mempunyai identitas yang jelas ya. Nama organisasinya apa? Tadi perkumpulan Agus kan. Nah, itu identitasnya. Identitasnya apa? Semua orang di situ namanya Agus kan? Atau di sini siapa yang organisasi yang lain? Nah, himpunan mahasiswa ya. Itu himpunan mahasiswa PWK kan? Itu jelas itu mahasiswa PWK kan isinya di situ semua mahasiswa PWK. Ada mungkin alumni masuk ke situ. Nah, kalau alumni bukan himpunan mahasiswa lagi, himpunan alumni kan. Nah, disitulah identitas Anda. Anda ini adalah mahasiswa PWK yang masuk ke dalam organisasi tersebut. Organisasi menetapkan anggotanya secara formal, maksudnya di sini formal tidak harus tertulis ya, maksudnya disampaikan kamu ini jadi ketua ya. Nah, ini tipe-tipe organisasinya yang formal atau informal. Nah, formal ada wewenang dan tanggung jawab tegas sebagai pedoman pelaksanaan organisasi tersebut ya. Tugas pokok ya, tupoksinya itu jelas ya. Nah, baik ketua, mutu kepala bidang, misalkan ada divisi ya. Nah, organisasi sosial itu jelas ya. Ada juga organisasi yang berusaha mencapai tujuan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan resmi. Nah, ketentuan resmi di sini bisa peraturan yang berlaku kan. Kalau di kita norma hukum yang berlaku artinya peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah ya, ataupun ADART yang sudah Anda susun. Nah, itu ketentuan-ketentuan formal yang sudah tertulis untuk mencapai tujuan Anda mengikuti aturan-aturan tersebut. Ini ciri-cirinya ya. Pola komunitas relatif mapan. Kalau ciri-ciri organisasi formal, disiplin kerja yang diatur secara resmi, pengorganisasiannya jelas, kekhususan keahlian, tujuan yang terencana dan jelas ya. Kalau pola komunitas yang relatif mapan artinya dia tidak berubah-ubah, tidak mudah berubah. Kemudian disiplin kerja yang diatur secara resmi oleh aturan tadi, pengorganisasian yang jelas ya. Tadi ada struktur yang jelas. Kemudian kekhususan keahlian, nah pembagian divisi-divisi tadi atau bagian-bagian itu maksudnya untuk membagikan kekhususan keahlian Anda. Nah, kemudian tujuan yang terencana dengan jelas, ada tujuan atau visi yang mau dicapai dari organisasi tersebut. Nah, kalau informal ini organisasi yang mencapai tujuan dengan melakukan hubungan antar anggotanya atas dasar hubungan pribadi tanpa menurut ketentuan formal. Jadi hanya dari omongan saja kan atau kesepakatan yang tidak tertulis ya. Nah, misalkan kalau organisasi sosial dalam masyarakat wanita yang merokok ya itu Bapak tidak tahu ya. Kalau dulu dianggapnya orang itu sepakat bahwa itu adalah wanita yang nakal ya, bisa diinikan negatif kan. Nah, itu kesepakatan bersama yang tidak tertulis. Nah, atau cowok yang punya pacar yang banyak ya, itu sudah dipastikan buaya darat kan. Nah, itu bukan sesuatu yang tertulis ya, tetapi disepakati oleh masyarakat itu atau organisasi sosial secara bersama ya. Tapi tidak tahu kalau sekarang ini bergeser nggak nilainya. Karena Bapak pernah lihat dulu di Bogor ya, Bapak pernah lihat wanita berhijab ngerokoknya Sampurna, bus kan? Ya, Bapak pernah lihat. Karena nilai dan norma itu bisa bergeser ya. Nah, kalau memang satu masyarakat itu sepakat, tidak selalu ya orang yang ngerokok atau wanita itu ngerokok itu konotasinya negatif ya, bisa saja apalagi zaman sekarang ini ada vape ya. Nah, Bapak juga pernah lihat di Bangka inilah orang cewek berjilbab nge-vape kan. Nah, apakah dia nakal? Belum tentu kan, tergantung masyarakat menilai ya, kesepakatan masyarakat. Kalau masyarakat bersepakat bahwa atau organisasi sosial tersebut bersepakat bahwa wanita yang ngerokok atau wanita yang nge-vape itu hal yang biasa. Nah, itu tidak akan ada judge ataupun tidak melanggar norma yang ada.
yang pasti nge-vape dan ngerokok akan mengganggu kesehatan Anda, ya. Nah, baik yang wanita maupun yang laki-laki. Kalau yang wanita mungkin kan kemandulan kan, keguguran. Kalau laki-laki kanker ya minimal kanker di paru-paru kan. Ciri-cirinya hubungan bersifat informal, ya. Ciri-cirinya hubungannya sifatnya informal, tidak resmi ya. Maksudnya tidak resmi sini tidak tertulis. Anggotanya berjumlah relatif kecil, ya. Meskipun tidak selalu ya, tidak selalu sebenarnya. Pembentukan organisasinya didasarkan atas kepentingan bersama. Ada kepentingan bersama yang ingin dibawa, misalkan organisasi sosial di warga RT 5 kan. Mereka bersatu ataupun ini karena ingin membentuk suatu masyarakat yang ini ya harmoni, misalkan tidak mau ada norma sosial yang norma agama yang dilanggar kan, ataupun misalkan di sini Anda warga Balun Ijuk ya. Warga Balun Ijuk ini memiliki satu kepentingan yang sama kan, ingin warganya itu hidupnya harmoni, tidak melanggar norma hukum, norma agama, norma sosial ya, apapun itu misalkan ya. Nah kalau misalkan Anda melanggar itu akan kena reward and punishment. Kalau Anda di masyarakat itu menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut atau norma-norma tersebut, Anda akan mendapatkan minimal rewardnya berupa ucapan ya hebat ya. Nah ada ucapannya situ. Kalau melanggar ada punishmentnya. Misalkan Anda kasus kemarin ada Bapak terbaca benar apa enggak ya di medsos itu ya. Ada warga Balun Ijuk, tidak tahu itu mahasiswa apakah ini warga Balun Ijuk asli, ya, yang mencuri pakaian dalam wanita katanya. Nah kalau ketahuan itu akan mendapatkan punishment minimal diamuk massa, kan? Kalau ketahuan di tempat diamuk massa, kan? Kalau ada Pak RT, Pak Kadasnya, mungkin dibawa dulu ke kantor polisi, kan? Nah, tapi rata-rata sih pastikan diamuk massa dulu, udah bonyok baru diantar ke kantor polisi, kan? Kemudian adanya kegemaran yang relatif sama di luar organisasi, ya. Kemudian disiplin kerjanya didasarkan atas kesadaran pribadi masing-masing, ya. Jadi ada yang mungkin ayo kita kumpul, kan, warga Balun Ijuk, terutama Anda, kan, salah satunya Anda sebagai warga Balun Ijuk, kan. Kita kumpul untuk gotong royong. Nah, jam 7, ada yang jam setengah 7 sudah datang, ada yang jam 7 datang, ada yang jam 9 baru datang, mata merah kan, tai matanya masih ada di sini kan. Nah, belum gosok gigi, bau hawa naganya luar biasa kan. Bajunya belum ganti dari 2 hari yang lalu kan. Nah, itu kesadaran pribadi masing-masing ya. Jadi paling didapat sindiran dari temannya kan. Kamu mandi nggak kan? Kamu gosok gigi nggak kan? Cuci muka nggak minimal kan? Katanya enggak. Langsung dapat punishmentnya paling sanksi sosial kan. Dijauhi dari rekannya. Oh, tidak sanggup saya, tidak sanggup kan. Bau kan. Nah, misalnya cowok yang agak jorok kan, kan. Oke. Nah, contoh organisasi sosial dalam kehidupan sehari-hari ya banyak ya. Yang penting dia memiliki lebih dari satu orang, ada interaksi, ada sosialisasi di situ, dan ada kesepakatan atau tujuan yang sama, pikiran yang sama, visi yang sama ya. Baik itu yang formal ataupun yang informal tadi ya. Ada panti asuhan, partai politik, dan segala macam ya. Nah, ada juga lembaga sosial. Kalau lembaga sosial ini sistem atau norma-norma sosial dalam hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat. Jadi kalau lembaga sosial ini adalah sistem atau norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai. Jadi ini sebuah sistem ya, sistem norma sosial yang dibentuk. Nah, aturan itu adalah lembaga sosial ya, ataupun lembaga, bukan hanya ini ya, bukan hanya aturan. Orang yang membuat aturan itu dikatakan sebagai lembaga sosial, atau organisasi yang membuat norma atau nilai-nilai sosial itu juga dikatakan lembaga sosial. Nah, kemudian suatu prosedur yang menyebabkan, ada juga ya, suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, norma nilai itu juga dikatakan sebagai lembaga sosial ya. Aturan yang di masyarakat, aturan yang ada di masyarakat itu juga dikatakan lembaga sosial kalau menurut Peter L. Berger. Kemudian tata cara kehidupan kelompok yang apabila dilanggar akan dijatuhi berbagai derajat sanksi. Nah, jadi kalau menurut 3 pengertian ini bisa disimpulkan bahwa lembaga sosial itu seperti aturan yang disepakati oleh suatu organisasi sosial ataupun suatu masyarakat atau suatu kelompok. Nah, misalkan ada yang hobi main game ya, aturannya satu, jangan sampai ada satu yang jadi beban kan. Nah, misalkan kalau yang jadi beban akan dikeluarkan, nah itu aturan misalkan. Nah, itu adalah lembaga sosial kalau menurut 3 pengertian ini. Aturan itu tidak boleh dilanggar kan. Kalau beban kalah terus harus dikeluarkan dari tim, nah misalkan itu artinya lembaga sosial ya. Atau misalkan yang cewek kan tidak boleh punya pacar lebih dari satu kan. Nah, kalau punya pacar lebih dari satu akan dikucilkan dari perkumpulan cewek-cewek misalkan. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk ataupun contoh dari lembaga sosial. Nah, ada juga yang lain, suatu sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia, himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, ya. Nah, di sini menariknya di sini suatu sistem tata kelakuan dan hubungan ya yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan manusia. Nah, ini menarik nih. Artinya apa? Lembaga sosial ataupun aturan-aturan disusun sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks, ya. Nah, masyarakat memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan ya untuk makan, minum, segala macam ya. Nah, sampai dengan kebutuhan yang tidak jelas ya, itu harus diatur oleh lembaga sosial. Nah, misalkan apa ya kebutuhan Anda yang tidak jelas itu, misalkan Anda penerima KIPK kan, nah ini, tapi Anda hedon ya, kayak yang di medsos kemarin kan, hidupnya hedon kan, wah beli ini, tetapi penerima KIPK kan, langsunglah di situ ada lembaga sosial akan, karena apa ya tidak sesuai dengan peruntukannya langsung dicabut penerimaan KIPK-nya. Di sini aturan itu tertulis di misalkan peraturan menteri. Itu salah satu bentuk dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tadi. Jangan sampai nanti manusia yang lain atau mahasiswa yang lain itu tidak menerima KIPK, lebih baik dialihkan ke masyarakat yang lain atau manusia yang lain atau mahasiswa yang lain. Jadi dari semua pengertian tadi bisa disimpulkan itu lembaga sosial adalah sistem tata cara kehidupan dan kelakuan, prosedur dan himpunan dari visi, misi, norma, nilai dan unsur kemasyarakatan yang dianut dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat ya. Jadi itu adalah sistem
yang kompleks ya, saling berhubungan, tata cara kehidupan dan kelakuan ya. Kemudian prosedur. Jadi ada aturan-aturan yang tertulis ya ataupun tahapan, dan himpunan dari visi. Jadi kumpulan dari visi yang masing-masing orang atau masing-masing kelompok itu punya misi ya, norma ya, aturan, nilai dan unsur kemasyarakatan yang dianut dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat ya. Nah, jadi visi dan misi tadi, norma, nilai itu sebagai pembatas atau barier untuk kebutuhan atau keinginan masyarakat. Nah, misalkan keinginan yang cowok kan mau punya istri lebih dari 4. Nah, norma ataupun nilai norma agama membolehkan Anda lebih dari 1 kan, 4. Tapi kalau lebih dari 4 dibatasi, tidak boleh katanya, haram katanya kan kalau norma agama kan. Nah, kalau norma sosialnya mungkin di zaman dulu ya, norma sosial ada di zaman dulu, tidak masalah lebih dari 4 kan. Nah, kalau norma hukumnya, karena Indonesia ini menganut apa ya, bisa dikatakan itu norma hukum yang ada sekarang itu diambil dari norma-norma agama juga sebenarnya. Kalau lebih dari 4 juga tidak boleh, tidak diakui oleh istri yang kelima, tidak diakui oleh negara. Nah, paling kawin bawah tangan kan, bahasa ininya. Kebutuhan Anda terpenuhi tetapi dibatasi ya, jangan sampai melewati norma atau nilai sosial. Fungsinya sebagai pedoman bagi masyarakat tentang tata cara bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi jangan sampai Anda tingkahnya ataupun perilaku Anda itu tidak diatur kan, minimal harus ada pengaturannya. Fungsinya itu ya, jangan sampai nanti bebas seperti rimba kan, siapa yang kuat, siapa yang akan menjadi penguasa misalkan, tidak juga ya, harus ada yang pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku kan, minimal ya. Kalau orang Jawa kan, kalau bertingkah laku, kalau ketemu orang yang lebih tua kan nunduk kan, sungkem. Nah, itu apa namanya, terutama yang sepuh jenggotnya udah panjang kan, pakai blangkon, jenggotnya udah putih dan panjang. Nah, itu wajib tuh, wajib sungkem kan minimal kan. Nah, itu pedoman yang tapi tidak tertulis ya, tidak tertulis kan. Nah, kalau yang tertulis ya biasanya ya di aturan-aturan tadi. Kemudian menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat yang bersangkutan dengan adanya satu pedoman yang sama ya. Jadi masyarakatnya lebih mudah bersatu. Maksudnya ada satu pedoman yang disepakati bersama, keutuhan dan kesatuan masyarakatnya bisa terjaga. Nah, kalau ada dilanggar ya, dilanggar pedomannya itu atau tingkah laku Anda tidak sesuai pedoman, masyarakatnya akan bubar, tidak bersatu. Misalkan ya, minimal di Balon Ijuk ini kan, Anda misalkan tidak diizinkan membawa pasangan yang bukan muhrimnya ke dalam kosan misalkan ya. Nah, itu pedoman yang disetujui oleh atau disepakati oleh warga Balon Ijuk kan. Tetapi Anda sebagai mahasiswa di UBB tidak setuju dengan itu kan. Nah, melanggar norma itu, Anda tentang, itu bisa terjadi perpecahan dengan warga asli sini dan Anda sebagai warga sementara di sini kan. Kemudian pedoman untuk masyarakat tentang tata cara mengadakan pengendalian sosial untuk mengontrol tingkah laku masyarakat sebagai pengontrol ya, mengontrol tingkah laku masyarakat ya yang ada di kita. Jadi pedoman tadi itu fungsinya untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Jadi fungsi lembaga sosial itu mengontrol Anda, jangan sampai kelewatan batas ya. Kelewat batas tadi.
Misalkan kalau minimal tadi kan tidak pakai mandi selama 3 hari 3 malam misalkan kan. Nah, meskipun itu tidak tertulis ya pedomannya, kalau Anda tidak mandi lebih dari sehari itu pasti bau kan. Nah, bau akan mengganggu teman Anda. Nah, itu langsung kena sanksi sosial di situ. Jangan dekat-dekat kan. Nah, kan minimal seperti itu kan. Nah, masyarakat yang menganggap bahwa Anda ini adalah orang, langsung dijudge Anda ini adalah orang yang jorok ya kan. Meskipun Anda di dalam hati memiliki apa ya, prinsip saya ini sedang hemat air Pak kan? Wah, kita ini di dunia sedang kesulitan air kan. Nah, jadi jarang mandi itu menyelamatkan air, save water ya. Hemat air, save water kan. Di Afrika sana orang susah air Pak, jadi saya jarang mandi kan, untuk hemat air kan. Enggak juga ya. Di kita ini banyak airnya kan, terutama musim hujan kan. Habis air di kosan bisa mandi di sini kan, di UBB kan. Itu banyak kolongnya yang ada tulisan ada buaya kan. Yang sebenarnya bukan ada buaya, tapi buaya darat banyak di situ kan. Biasanya sore-sore sedang jogging. Syarat terbentuknya lembaga sosial yaitu sebagian besar anggota masyarakat atau anggota dari suatu sistem sosial menerima status lembaga sosial tersebut. Jadi masyarakat itu harus sepakat dulu atau menerima aturan tersebut ya. Kalau tidak diterima ya tidak jadi kan. Kayak peraturan kan, peraturan dari perundang-undangan itu kan sering berganti-ganti kan. Kenapa? Karena tidak relevan lagi. Kalau dulu masih relevan, sekarang tidak relevan, diganti, itu tidak disepakati secara tidak langsung, itu tidak disepakati oleh masyarakat yang sama. Kalau ada aturan baru, nanti otomatis tercabut aturan yang lama. Aturan yang baru yang disepakati, aturan lama tidak disepakati. Nah, sama kan. Kalau terjadi pergeseran nilai ya di masyarakat, misalkan tadi Bapak contohkan, masyarakat yang wanita yang tadi yang merokok ya, dikatakan kalau zaman dulu ada wanita yang konotasinya negatif atau nakal. Nah, karena pergeseran nilai, wanita itu karena kesetaraan gender ya, menurut kalian atau menurut warganya itu boleh kan merokok. Nah, itu nanti disepakati, itu jadi hal yang disepakati, itu adalah hal yang lumrah atau biasa. Nah, meskipun zaman dulu juga Bapak tidak tahu ya, zaman dulu juga ada nenek-nenek kita itu ngerokok juga ya, tapi udah nenek-nenek kan, ini masih gadis kan. Kalau nenek-nenek kan tidak mungkin hamil lagi kan. Kalau masih gadis kan, kalau sering ngerokok nanti bisa mandul. Nah, ya. Bisa apa? Apa tadi bilang? Oh, Bapak salah dengar kali ya. Ada yang ngucapkan bisa apa gitu kan, selain mandul. Bapak juga bukan orang kesehatan, tidak ngerti juga ya. Kemudian norma yang terbentuk menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial yang bersangkutan. Artinya terpatri dalam pikirannya masing-masing dan selain disepakati terpatri di dalam pikiran masing-masing kan, karena sudah tertulis disepakati langsung terpatri di pikiran Anda ya Anda jiwai itu kan. Norma yang terbentuk mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, sanksi yang mengikat ini artinya kalau ada yang melanggar pasti kena sanksi. Nah, itu mengikat ya, maksudnya kalau Anda melanggar norma tadi, pasti kena sanksi. Contohnya tadi kasus yang ada oknum yang mencuri canda dalam wanita kan. Nah, itu terpatri dalam pikiran Anda, itu adalah salah, terpatri. Kalau ketemu, pasti Anda akan bergerak dan akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya akan kalau yang warganya agak anarkis, kena kroyok dari warganya, diamuk massa kan. Nah, ini sifat-sifat lembaga sosial. Lembaga sosial itu berfungsi sebagai suatu unit dalam sistem kebudayaan dari sebagai satu kesatuan. Lembaga sosial memiliki suatu tujuan yang jelas tadi yang mengatur
apa namanya tingkah laku Anda ataupun perilaku masyarakat. Lembaga sosial bersifat kokoh ya. Jadi tidak mudah tergoyahkan. Kemudian tapi bisa bergeser ya. Seiring ke zaman itu bisa bergeser. Ataupun pengaruh-pengaruh dari budaya luar itu bisa bergeser. Meskipun kokoh dia bisa bergeser nanti berubah, terkikis kan. Kemudian cenderung menggunakan hasil kebudayaan material dalam menjalankan fungsinya. Jadi lembaga sosial tadi atau aturan tadi itu hasil dari kebudayaan yang ada di sini, kearifan lokal yang ada di sini. Nah, contohnya apa ya? Kalau aturan di desa Anda apa misalkan? Yang diambil dari kebudayaan lokal, ada nggak? Oh, ya? Bulan apa? Bulan hantu. Apa bulan hantu tuh? Coba jelaskan. Ya enggak apa-apa. Ya, kalau itu pembatasan antara dunia roh dengan dunia manusia itu menipis. Jadi larangannya apa? Larangannya tuh kayak keluar malam tuh dibatasi. Nah, itu kan disepakati oleh kelompok atau etnis Tionghoa kan. Jadi tidak boleh keluar malam karena banyak hantu kan. Kata teman Anda, batas antara dunia yang goib ya, dunia roh dengan dunia manusia itu menipis sehingga sering ketemu hantu kan. Tapi Bapak lebih takut yang kelihatan, hantu kelihatan itu. Karena bisa membegal kan, bisa mencopet ya. Nah, itu Bapak lebih takut lagi. Kalau hantu yang tadi, kalau takut Bapak bisa ngegas motor kan, jauh-jauh. Nah, itu kan aturan kan. Misalkan anak-anak jangan sampai keluar, kalau di kita yang umumnya jangan keluar malam saat maghrib ya, saat maghrib kan, hampir sama konteksnya dengan teman Anda tadi kan. Kenapa? Nanti akan ditangkap oleh wewe gombel kah, apa itu? KDM. Ya hantu-hantu lokal kita kan. Bisa ada pocong lah, genderuwo kan ya. Nah, padahal itu kita sepakati bersama ya, kalau ada anak yang keluar di situ dari waktu tersebut itu anak yang nakal kan. Sebenarnya itu buat nakut-nakutin aja, karena maghrib itu bukannya berkeliaran kan, tapi pergi ke masjid ataupun sholat di rumah kan, bagi yang cewek ya. Bagi yang cowok diarahkan ke masjid kan. Nah, seperti Anda kan, saya ini anak senja Pak. Senja itu bukan di luar rumah, tapi di masjid atau kalau yang muslim di masjid atau di rumah sholat kerjanya kan. Nah, sesenja apa Anda kan? Nah itu contoh bahwa sudah bergeser ya. Zaman modern itu atau modernisme itu sudah menggeser nilai-nilai yang ada ataupun aturan-aturan yang ada di zaman dahulu. Nah, sekarang ini hantu juga sujud dengan manusia. Setan juga sujud dengan manusia kan. Contohnya ini apa namanya, dana haji dikorupsi kan. Setan juga ada kepikiran kan. Langsung sembah setan kan, iblis langsung sembah kan, luar biasa kan. Kemudian sifat karakteristiknya merupakan lembaga bagi lembaga sosial tersebut ya. Aturan tadi itu karakteristik dari masyarakatnya ya. Contohnya kita yang mayoritas muslim di Indonesia, meskipun banyak agama-agama yang lain, tetapi aturan-aturan atau norma hukum yang dibuat itu kadang-kadang mengadopsi dari aturan-aturan pada agama Islam. Nah, itu suka tidak suka memang seperti itu. Contohnya kan masalah apa tadi? LGBT kan? Itu kan diambil dari norma agama kan? Nah, kalau di luar negeri
bebas-bebas saja, kan? Karena agamanya tidak mengatur, ya. Nah, kalau di kita agama aturan itu diambil dari norma agama, kan diserap, ya. Jadi kalau yang itu karena melanggar norma, jadi harus dihukum, dipidanakan. Nah, tapi tidak ada ya di sini ya? Ada nggak? Yang LGBT? Ada? Ayo kita kantor polisi. Nah, kemudian menghamili pacar Anda. Nah, pacar Anda kalau dihamili, meskipun suka sama suka, itu bisa dipidana di KUP sekarang. Ya, Pak Yasona Lawli yang bilang kayak gitu kan. Jadi bisa dipidanakan. Kalau tidak percaya nanti carilah ya di KUP yang baru. Itu hati-hati jadi ya yang cowok-cowok ya. Jadi jangan sampai nanti Anda kena penjara gara-gara menghamili cewek Anda ya. Nah, apalagi sampai menggugurkan. Nah, itu langsung bisa dipidanakan juga. Bukan hanya norma sosial yang berlaku, norma agama yang berlaku di situ, tapi norma hukum juga berlaku di situ. Nah itu contoh salah satu kebudayaan ataupun ataupun agama yang diserap menjadi kesepakatan yang bersama, menjadi suatu norma hukum yang berlaku ya. Misalkan kalau di Bali kan mereka punya aturan yang kalau saat nyepi itu tidak boleh keluar kan. Nah, itu kan aturan yang dibuatkan misalkan peraturan daerah ya disepakati bersama. Nah, kalau di Aceh kan dia ke Islam kan, kalau ada yang pacaran berdua-duaan itu nanti kena cambuk. Nah, itu kan disepakati bersama. Dari mana datangnya? Itu dari kebudayaan yang ada di situ ya di Aceh. Nah, apalagi ya kayak aturan-aturan yang lain banyak ya yang dari kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di situ ya. Sifat karakteristiknya kemudian umumnya memiliki tradisi secara lisan ataupun tertulis ya. Nah, jadi ya jenis lembaga sosial banyak ya, sosial operatif, regulatif, penyebaran yang general, restriktif ya. Kemudian berdasarkan nilai yang diterima masyarakat, ada yang basic, ada subsidiary. Berdasarkan proses pembentukannya ada sosial kreatif dan macam-macam ya. Nah, habis.